walhamdulillahi nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Yang saya muliakan Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Malang Bapak Dr. Haji Basuki Rahmat dan para Dewan Guru yang saya muliakan dan para karyawan keluarga besar SMA Negeri 7 Malang serta anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan saya sayangi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang luar biasa. Pagi ini ya nyemak-nyemak panas, sudah kepanasan. Ya, mudah-mudahan kita akan dapat barakahnya Isra Mi'raj. Ya. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bersama ya, biar menggugah semangat pagi ini. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal cinta zaman sekarang berawal dari chattingan, saling lempar gombalan, belum kenal udah sayangan. Foto bisa menipu, selfie-nya diedit dulu. Jangan mudah ketipu, mending ta'arufan dulu. Sholli iman Baiklah saudara-saudara, anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari ketidakberdayaan, maha suci dari ketidakmampuan, maha suci dari ketidakkemungkinan. Semuanya Allah itu maha segalanya, apalagi cuma memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW ke Masjidil Aqsa, kemudian diberangkatkan oleh Allah bersama malaikat Jibril, diberangkatkan ke mana? Ke Sidratil Muntaha. Wa laqad ra'aynahu
inda sidratil muntaha wa indaha jannatul ma'wa. Sampai situ Nabi di Isra dan di Mi'rajkan. Tapi kita sudah tiap tahun memperingati Isra Mi'raj, bahkan kita sudah tahu apa itu Isra, apa itu Mi'raj. Isra itu gambaran daripada hablum minan nas, yang disebut dengan kata anak siswa horizontal. Kemudian Nabi diberangkatkan oleh Allah dari Baitul Maqdis ke Baitul Ma'mur di Sidratil Muntaha, itu namanya vertikal atau yang disebut dengan hablum minallah. Dua-duanya siapa yang mau menjalaninya, surga baginya. Mudah-mudahan termasuk kalau panjenengan semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana pada waktu Nabi Mi'raj ditampakkanlah beberapa kejadian-kejadian oleh Allah SWT. Di antaranya Nabi diperlihatkan oleh Allah pada waktu Mi'raj itu, Nabi melihat keadaan di dalam neraka, yang mana di dalam neraka banyak orang yang megang batu sebesar meja ini. Waduh, batu megang batu sebesar meja, sama-sama memukulkan kepada batu dewe-dewe, diantem waktu neraka itu. Ya tidak kebayang, pasti muncrat otaknya, muncrat darahnya, sakit yang luar biasa, hancurlah batoe. Ya Allah, sampai Nabi melihat seperti itu berbesmili. Ya, apa berbesmili? Menangis. Tanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man haula? Siapa mereka itu ya Jibril? Pandangan apa ini ditontonkan oleh Allah kepada saya? Saya melihat seperti ini. Siapa mereka? Qala Jibril menjawab, haula'i min ummatika ya Rasulullah. Mereka itu umatnya jenengan ya Rasulullah. Wa ma khatayahum ya Jibril, salah apa umatku itu? Kemudian Jibril menjelaskan itu gambaran bagi orang-orang yang di dunianya dulu malas untuk rukuk dan sujud kepada Allah. Maka batu ini dipukul dengan batu neraka oleh dirinya sendiri, sampai merasakan siksa yang amat pedih. Kemudian oleh Allah setelah merasakan sakit, diutuhkan lagi oleh Allah, disembuhkan lagi oleh Allah. Tapi oleh orang tersebut diambil lagi batu itu, kemudian dipukulkan kembali ke kepalanya. Ya Allah, begitu terus menerus siksaannya. Naudzubillah summa naudzubillah. Lain dengan kita di keluarga besar SMA 7 negeri ini, subhanallah, yang saya tahu alhamdulillah rajin-rajin sholatnya, alhamdulillah, Masya Allah. Dan bahkan tidak puas dengan sholat 5 waktu, mereka tambah dengan sholat-sholat sunnah. Sholat-sholat sunnah dia kerjakan, dia belajar, melek bengi, bangun. Di SMA 7 ini banyak yang jam 3 sudah bangun, kejeding, pipis. Mari ngono. Tuh rumah ini orang. Enggak mungkin. Habis pipis kok tuh rumah ini, cawi dulu lah. Habis itu wudhu, baru beber sejadah, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat. Cuma kalau di SMA 7 ini sujudnya sawe. Sopo ngomong keturun orang dungo berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan segala hajatnya, cita-citanya dikabul oleh Allah SWT. Hai para pemuda, harapan pemudi, harapan negeri, ya. Belajarlah terus, belajar dan belajar. Jangan sampai selesai di SMA 7 terus rapi, jangan. Kuliah dulu, syukur diterima di Saintek di UIN. Fakultas Saintek, di sana banyak jurusan-jurusan umumnya. Ya. Habis dari situ yang laki-laki menunggu lulus dulu kerja, yang perempuan boleh sambil kuliah sambil merit. Boleh, ya, Masya Allah. Jadi cita-citanya setinggi langit. Kadang-kadang lulusan SMP merit, ya Allah, SMA merit. Bukan zamannya lah, bukan zamannya. Kalau dulu zaman Siti Nurbaya, oke, barangkali dijodohin. Kalau sekarang sudah Siti
Nurhaliza. Sudah, ya sudah bukan zamannya lagi. Oleh karena itu, mari bersama-sama terus meningkatkan menuntut ilmu, menuntut ilmu, menuntut ilmu. Ya, teruslah ditambah dengan salat-salat sunnah, berdoa kepada Allah SWT di sepertiga malam. Mohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan cita-cita anak-anakku sekalian ini semuanya mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Udah, setelah itu, setelah ditanya malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril sudah memberikan penjelasan bahwa ternyata yang dipukul kepalanya tadi karena gara-gara di dunia dulunya ketika hidup di dunia dia malas untuk rukuk dan sujud kepada Allah. Naudzubillah summa naudzubillah. Anak-anakku sekalian, kemudian Nabi diajak lagi oleh malaikat Jibril melihat lagi. Ada penghuni neraka itu, ada yang seolah-olah kelihatan swimming hot, renang, tapi bukan di tempat yang air dingin, tetapi di tempat darah yang mendidih. Dia berenang seolah-olah renang, padahal dia minta tolong, kepanasan. Ya, ada di situ seolah-olah swimming hot tadi itu, tetapi bukan air, tetapi darah nanah yang mendidih, yang busuk baunya. Mereka juga kalau kelaparan makan bebatuan di neraka itu sampai perutnya kayak oma, kemudian kalau ngelak dia disuruh minum darah nanah yang busuk, yang mendidih tadi, yang panas tadi. Rasulullah juga menangis lagi, man haula ya Jibril, siapakah mereka ya Jibril? Qala Jibril menjawab, haula min ummatika ya Rasulullah, itu juga termasuk umatnya jenengan ya Rasulullah. Wa ma khatayahum, apa salah mereka ya Jibril? Jibril menjawab, malaikat Jibril menjawab, haula, mereka itu yaquluna riba, mereka itu ya Rasulullah di dunia ketika hidup di dunia menjadi lintah darah. Kelihatannya mau menolong tapi mentung. Ada temannya pinjam 1 juta, ya, tapi harus dikembalikan bulan depannya 1.700.000. Ya Allah, itulah gambaran orang yang lintah darah. Makanya mudah-mudahan Anda nanti, kalau anak-anakku sekalian, kalau lulus terus kuliah, terus bekerja dengan yang baik, mencari harta yang halal, insya Allah barokah hidupnya. Allahumma amin. Insya Allah uripe adem ayem gemari paroh jinawi toto tentrem kertur harjo. Allahumma uripe ayem. Uripe ayem, rumangsa aman, dunungi rasa tanda yen iman. Orang kalau beriman kepada Allah, jaminannya adalah aman, nyaman, gemah lipah loh jinawi, toto tentrem kertora harjo, damai rasanya. Mudah-mudahan keluarga besar SMA 7 ini juga benar-benar imannya dijaga oleh Allah, salatnya istiqomah, ibadahnya bertambah, mumpung di bulan Sya'ban.
Sya'ban ini ada berapa huruf anak-anakku? Ada berapa huruf? Ada 5. Shin, Ain, Ba. Ba-nya ada apanya panjang? Sya'ban. Ada apanya? Ada alifnya. Sya'ban. Yang terakhir huruf Nun. Huruf N. Nun. Jangan N. Nun. Apa tadi? Shin, Ain, Ba, Alif, Nun. Ada berapa semua? Ada 5 dong. 6 dalam situ. Ya, ada 5. Shin ini kepanjangan dari syafa'atun, pertolongan. Maka orang yang beramal soleh di bulan Sya'ban ini, dia akan memperoleh pertolongan dari Allah. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Allahumma. Makanya mumpung bulan Sya'ban, mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Ini yang pertama Shin. Yang kedua Ain, Al-Izzah. Al-Izzatu artinya kemenangan. Al-Izzatu itu keperkasaan, kemenangan. Diberikan kemenangan oleh Allah dari hawa nafsunya. Diberikan kemenangan oleh Allah melawan syaitanir rajim. Sehingga tidak malas lagi. Ibadah alhamdulillah lancar. Tahajud bangun alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan amal ibadah di bulan Sya'ban ini. Allahumma amin. Yang ketiga, huruf yang ketiga adalah Ba. Al-birru. Ba itu adalah al-birru. Apa birru? Birrun artinya kebaikan. Maka orang yang beramal soleh di bulan Sya'ban, Allah akan lipat gandakan kebaikan-kebaikannya. Mudah-mudahan termasuk amal ibadah kita sekalian. Allahumma amin ya rabbal alamin. Huruf yang keempat setelah Ba adalah Alif. Sya'ban panjang. Alif itu kepanjangan dari al-ulfatu. Ulfatun. Kalau tidak pakai al, tidak usah tun. Al-ulfatu. Kalau alnya dibuang, ulfatun. Ada tanwin. Nah, apa artinya ulfatun? Belas kasih atau kelembutannya Allah, belas kasih sayangnya Allah. Maka orang-orang yang beribadah di bulan Sya'ban, Allah berikan kasih sayangnya kepadanya. Nah, ini. Oleh karena itu mari kita bersama-sama terus ibadah yang lebih kencang lagi. Syukur wa balighna Ramadan, umur kita disampaikan oleh Allah nututin Ramadan yang akan datang. Allahumma amin ya rabbal alamin. Huruf yang kelima huruf Nun, kepanjangan dari nurun. Artinya apa? Nurun itu artinya cahaya. Maka kalau hati seseorang, kalau hati kita, hati orang mukmin diberi nur oleh Allah, diberi cahaya oleh Allah, maka hatinya terang, hatinya bisa melihat mana yang hak, mana yang batil, bisa melihat mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, kelihatan semua karena mata hatinya melek. Tapi kalau hatinya peteng karena tidak pernah wudhu, tidak pernah ibadah, tidak pernah rukuk dan sujud kepada Allah, tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah ibadah, hatinya berubah menjadi peteng, gelap, ya, maka tidak bisa melihat yang benar itu benar, yang salah itu salah, tetapi yang dilihat hanya keburukan-keburukan saja, sehingga dia suka mengatakan buruk kepada orang lain, padahal sebenarnya yang buruk adalah dirinya sendiri. Na'udzubillah. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, setelah nanti nyampailah ke Sidratil Muntaha wa indaha Jannatul Ma'wa dan lain sebagainya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad salat 5 waktu yang pahalanya memperoleh 50 kali lipatnya. Anak-anakku sekalian, betul perintah sholat 5 waktu. Perintah sholat itu ada 5 waktu. Ada subuh, ada zuhur, asar, maghrib, isya. Kelihatannya 5 kali kita sholat sehari semalam, tapi padahal pahalanya 50 kali lipatnya. Alhamdulillah.
yang sholat subuh sekali, kata Allah, akan dibalas seolah-olah dia telah sholat subuh 10 kali, zuhur 10 kali, asar seolah-olah pahalanya 10 kali, maghrib 10 kali, isya juga begitu, diberi pahala oleh Allah seolah-olah dia telah sholat isya 10 kali. Maka orang mukmin yang sholat 5 waktu dapat pahala 50 kali waktu. Hadirin sekalian, kenapa kok dilipat gandakan? Kenapa kok tidak sama dengan umat-umat terdahulu? Kenapa sholat pahalanya umat Nabi Muhammad tidak sama dengan pahala umat-umat Nabi yang dulu? Kalau dulu melakukan 1 dibalas 1. Kalau umat Nabi Muhammad pula penjenengan semua diberi pahala. Misalnya kita beramal 1 dibalas 10. Kenapa? Karena saking mulianya Nabi Muhammad, kemudian umatnya katut dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oleh karena itu bersyukurlah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lantunkan sholawat demi Nabi Muhammad. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqtahami ya rabbil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli ala Muhammad. Anak-anakku sekalian, mohon ini yang terakhir perhatikan. Perumpamaan sholat di dalam agama adalah seperti perumpamaan sirah manusia, kepala manusia di jasadnya. Kata Nabi, masalus sholati fid din kama salir ra'si fil jasad. Coba saya bertanya, anak-anakku sekalian, kalau kalian berjumpa di embong sana, di jalan luar sana, ada orang tidak punya tangan, masih hidupkah? Insya Allah masih hidup. Ini saya gambarkan orang tidak punya apa-apa, tidak bisa sedekah. Apa Islamnya batal? Tentu tidak, karena memang tidak punya. Kemudian di pojok lapangan sana ada orang tidak punya kaki. Kaki kanan putul, kaki kiri putul. Kira-kira si urip badan masih hidup apa enggak? Masih hidup. Ya, masih hidup, anaknya akeh. Ya, kadang-kadang sudah putul anaknya akeh. Insya Allah masih hidup. Anak-anakku sekalian, orang tidak punya kaki, saya gambarkan orang muslim tidak bisa berangkat haji. Apakah hanya gara-gara belum berhaji lalu Islamnya batal? Tidak. Ya seperti itulah. Tapi kalau orang tidak berkepala, dari ujung kantor Pak Camat sampai ke pintu gerbang SMA 7, dia itu lari, jogging, lari-lari pagi, tapi tak berkepala. Masihkah dianggap manusia atau medhi? Medhi. Artinya sudah tidak mungkin hidup, dianggap sudah mati. Sama, orang tidak berkepala seperti itu sudah dianggap mati, sudah tidak bisa, dianggap medhi sudah. Sama, orang dengan orang yang tidak sholat sama dengan orang yang tak berkepala. Jadi dianggap medhi oleh Allah. Jadi orang yang tak bersolat, orang yang meninggalkan sholat, itu sudah dianggap mati oleh Allah. Sudah dianggap bangkai sebelum waktunya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita terus istiqomah sholatnya, sholat 5 waktunya, ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Mudah-mudahan tetap istiqomah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, jadi kalau sholat itu diibaratkan dengan kepala. Kenapa? Karena di kepala ini yang organ ada di kepala. Mata di kepala, kuping di kepala, otak di kepala, mulut di kepala. Loh kalau sudah tugel, insya Allah tidak bisa hidup. Sama orang kalau tidak bisa sholat, sudah tidak bisa hidup.
dianggap batang oleh Allah. Naudzubillah, subhanallah. Jadi le ana wong gak sembahyang dianggap batang melaku, dianggap bangkai melaku. Naudzubillah, subhanallah. Mari dengan peringatan Isra dan Mi'raj ini mudah-mudahan kula panjenengan semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah untuk menunaikan salat 5 waktunya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, itulah gambaran sekelumit tentang apa dan bagaimana diperingati Isra dan Mi'raj. Itu pada dasarnya adalah memperingati hari diwajibkannya salat 5 waktu. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, semoga ada barokah manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya tutup dengan doa, Ustaz, ada kuis yang harus saya sampaikan ya. Ada berapa kuis? Ada 4 yang harus dijawab ya. Nah, yang pertama langsung ngacung sebelum ngomong ya. Sebelum jawab ngacung dulu ya. Tanya belum ngacung dong. Baik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi, memperjalankan Nabi Isra dan Mi'raj. Isra dulu. Isra itu dari Masjidil Haram ke masjid apa? Nah, ini sebentar. Yang ngacung duluan tengah ya. Ya. Yang ngacung duluan ya. Ini. Ya. Yang ngacung duluan. Ya. Kemana, Nduk? Kemana? Langsung. Masjidil Aqsa. Di mana itu? Ya, oke, benar, di Masjidil Aqsa ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina ya. Oke. Demikian, terima kasih. Catat namanya. Namanya siapa? Kaisani Sabrina. Nomor rekening? Oh, enggak usah. Ada Pak Basuki yang mau ngisi itu. Baik, yang kedua, siapa yang menjadi teman karib pada waktu Isra dan Mi'raj? Ya tepat. Ya. Nama dulu dong. Nama Ulum, kelas 12 kelas 5. Siapa teman Nabi? Malaikat Jibril alaihissalam. Oke. Allahu Akbar. Baik. Yang ketiga, tadi Allah menampakkan sebagian di antara penghuni surga memukul kepalanya. Kira-kira kenapa itu, kata Jibril? Ya, oke, ya itu mas ya. Ya. Ya, kenapa kok dipukul kepalanya dengan batu? Kenapa? Langsung jawab. Mohon izin Ustaz, mungkin maksudnya di neraka ya, yang mukul-mukul pakai batu itu tadi, karena tidak menjalankan ibadah sholat, makanya mereka memukul-mukulkan kepalanya dengan batu sebesar meja. Ya, nama siapa nama? Hafiz. Ya, dicatat panitia ya. Nanti dapat tiket ke umroh. Nabung dulu. Baik, yang terakhir ya. Di dalam perintah sholat 5 waktu ya, tapi pahalanya dapat mana? Tadi duluan coklat itu ya. Ya itu hitam ya. Iya hitam ya tadi. Iya bangun. Bangun dok, bangun. Udah lah. Iya Irang tadi tuh Bang. Ya, siapa namanya? Tadi tangannya duluan. Oke. Namanya siapa? Ayo cepetan, namanya siapa? Aimin. Ya. Dapat pahala berapa? Cepetan? 50. Iya. 50 jangan dikasih tahu temennya. Ya, oke, 50 ya. Mengerjakan 5 kali waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tapi dia mendapatkan pahala 50 kali lipatnya. Allahumma amin, alhamdulillah. Terima kasih telah dijawab dengan benar. Mudah-mudahan bermanfaat hadiahnya nanti. Saya juga tidak tahu, belum nginceng hadiahnya.
Mudah-mudahan lah bisa tiket entah kemana. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya tutup dengan doa. Sebelumnya saya ingin memberikan mengijazahi doa, dibaca 3 kali sehari, ya, pagi, siang, sore atau malam dibaca. Sanggup kira-kira? Ditiru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu dibaca insyaallah warak ya. Karena dibaca sebelum makan. Terima kasih. Sudah ada ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salawatan taqulu laka ridhaan wa li haqqihi adaan. Allahumma jammilna ya Rabb bis-sihha wal 'afiyati was salamah wa haqiqna ya Allah bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a, khususan ahlul kabirah SMA Negeri 7 Malang fi hadal majlis. Jammilna bis-sihha wal 'afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dijawab dengan cakep. Buah durian, buah kedong-dong. Cukup sekian dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mau